Yuk ketemu lagi di acara Inframe di Makani Netizen. Kita ketemu lagi. Kali ini tokoh kita adalah seorang spiritualis, paranormal. Beliau adalah Romo Cokro. Selamat malam. Selamat Bukan sore. ireng soalnya. Beliau ini saya kenal kapan ya? Dulu itu kenal dari mana gitu ya? Kita kayaknya kenal waktu di sosmed dan bertanya-tanya tentang dunia spiritual. Lalu kita nyambung mengadakan baksos di Hedos. Oh iya, yang gratis. Baksos ya, pijat terapi gratis dan ada ramal kartu tarot juga itu. Setelah itu ada PPKM. Lalu dihentikan. Iya, PPKM. Romo Cokro, ini kan Romo aja ya, ben ketok. Iya, iya. Sebetulnya dunia spiritualis itu apa sih? Maksudnya paranormal itu apa sih? Profesi apa? Kadang kan Sebenarnya ada orang kan ngomong, ya maaf, konotasinya selalu negatif. betul. Dukun santet. Biasanya kan ngono kuwi lah. Ini dia ini juga ketua apa ya? Ketua FKP. Iya, FKPPAI. Jadi ketua FKPAI itu Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuhan Alternatif Indonesia, di mana itu adalah sebuah wadah untuk orang-orang yang mempunyai keahlian, bisa dikatakan spiritual atau paranormal atau dukun, di mana di situ untuk menjadi wadah supaya kita tidak ada liar, tidak ada pembukaan praktek yang tidak istilahnya terdaftar ya, tidak semestinya. Karena untuk kita buka praktek itu kita juga ada surat izinnya, kita mencarinya ada. Jadi kita untuk buka praktek itu setidaknya kita mencari surat izin untuk di kejaksaan juga untuk praktek. Jadi untuk praktek itu sebenarnya untuk di spiritual itu tidak hanya mudah, kita hanya bisa ibaratnya terapi ya, atau istilahnya suatu misal pijat itu terus kita buka praktek, tidak. Setidaknya kita juga harus ada izin untuk praktek, di mana nanti negara itu bisa melihat gitu. Jadi melihat di mana di situ adanya seseorang yang membuka praktek dan bisa untuk dipantau suatu kegiatan. Jadi tidak ada keliaran di mana praktek di situ. Dan kalau iya, dan juga kalau kita mengikuti di mana di situ ada forum atau di situ wadah, setidaknya di situ juga akan nanti akan diajarkan suatu etika juga. Jadi kita itu untuk menjadi spiritual sebenarnya tidaklah mudah, karena ada etika-etika yang harus kita jalani. Dan kadang maaf juga secara pribadi, kadang ada suatu tokoh-tokoh di mana sekarang banyak bermunculan di sosmed juga, yang di situ mungkin tidak ada forum hingga kadang membuka etika-etika sebuah klien. Suatu misal keluhan pasien, mungkin juga di situ ada mungkin buat acara konten atau apa yang tidak di-blur untuk mukanya. Nah, itu sebenarnya kurang baik. Tidak menjaga privasi customernya. Iya. Kalau di dokter itu kan memang terjaga sekali. Betul. Ya, data kesehatan itu kan terjaga. Iya. Makanya kalau kita ada forum itu kan juga kita diajari etika, tanggung jawab, dan di situ ya banyak juga. Ada sumpah-sumpahnya juga. Saya baru ngerti kok ternyata ada izinnya juga ya. Iya. Dulu saya pikir kan kalau paranormal itu kan getok tular. Oh, ini mbah kono, mbah ini, mbah kono. Iya, itu Oh, sekarang memang ditertibkan seperti itu. sebenarnya sudah. Oh, sudah. Ada ditertibkan seperti itu, tapi kemungkinan mereka tidak mau untuk bergabung, ya entahlah alasannya apa. Padahal jika kita ada istilahnya forum itu untuk wadah, di situ juga ada penanggung jawabnya juga, ada pimpinannya, ada strukturnya juga. Jadi ketika ada pemelencengan dari tokoh suatu misal, mungkin bisa kita tindaki. Karena banyak seseorang di mana era alam yang seperti ini, kebanyakan seseorang kayak apa itu, ketipu dengan adanya, maaf ya, ini sebuah oknum ya, penipuan dengan suatu misal kayak penggandaan uang dan uang gaib dan itulah.
Itu penting. Iya, makanya. Terus kalau paranormal sendiri itu profesi seperti apa sih? Ya di situ banyak. Jadi itu paranormal itu sebenarnya wadah. Jadi bisa dikatakan juga wadah lagi, dan di situ paranormal itu banyak untuk jalurnya, karena di situ ada paranormal itu ada yang medis, ada non medis. Medis dan non medis. Iya. Ya medisnya bisa mungkin kayak bekam, ya kayak terapi pijat. Oh, itu juga ada di. Iya. Itu kan termasuk juga paranormal, ikatan di dalam paranormal. Ya. Karena di situ intinya paranormal itu kan penyembuhan. Baik medis non medis. Non medisnya adalah doa. Kan begitu. Spiritual. Jadi di situ ada paranormal itu adalah bisa juga dikatakan satu kesatuan juga. Untuk dimana di situ menampung wadah untuk seseorang yang mempunyai talenta lebih dijadikan satu. Jadi di situ digabungkan antara konsultasi atau orang curhat, bisa dikatakan seperti itu. Terus nanti juga ada penyembuhan yang medis dan non medisnya. Jadi setelah menjadi satu kesatuan paranormal, maka ada nanti kita mencari wadah lagi mengikuti forum apa, seperti itu seharusnya. Jadi ada di situ nanti penanggung jawab kita juga, dan juga ada yang membantu kita juga dikala ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, terus kalau di dunia paranormal itu kan kita sering mendengar ada yang aliran hitam dan putih. Nah, itu bisa dijelaskan bedanya apa sih? Dan memang bener atau kan ada nih di YouTube itu kan ada yang menjelaskan mata dukun misalnya, oh saya dulu aliran hitam. Nah, itu bedanya apa sih? Sebenarnya kayak kita membahas aliran hitam dan aliran putih, itu yang tahu terkadang hanya, maaf kata, itu kepribadian orang tersebut, dan kedua si klien. Ya, karena apa? Begini, kalau kita membahas aliran hitam dan putih itu hanya yang tahu pribadi orang tersebut, si pelaku dan klien itu, karena begini, karena ada suatu misal dia, kalau aliran putih itu pasti diajak doa bersama, dan dia nanti akan menyuruh si klien, doalah menurut ajaran dan agamamu, dan saya berdoa menurut ajaran dan agama saya. Itu jika kita berbeda untuk keyakinan agama, ya. Tapi kalau istilahnya nanti kita sama-sama dengan satu agama, mungkin kita hanya sekedar, maaf, oh kita baca seperti ini dan nanti seperti ini lah, seperti itu. Nah, nanti kalau nanti istilahnya ajaran, maaf, bisa dikatakan ilmu hitam, itu tidak akan menyebut nama Tuhannya, tapi akan menyebut suatu misal kayak roh-roh atau seperti apalah, seperti itu. Jadi dia akan memanggilkan nama-nama yang disembah bukan Tuhannya, istilahnya seperti itu. Karena dia sudah tidak menyembah dengan Tuhannya, sudah dalam penyelewengan seperti itu. Nah, kalau kita masuk lebih dalam itu kan sebetulnya untuk penyembuhan dari yang tadi ngomong aliran hitam dan putih, itu apakah yang aliran hitam itu, contoh misalnya kita dengar kayak santet, itu masuk memang di hitam itu? Iya, karena itu kan metode, maaf, kurang lebihnya ya ini. Bukannya saya menjelaskan ini nanti saya pelaku seorang santet ya, nanti pemikirannya berbeda. Yang kena itu. Kalau makanya itu suatu misal gini. Kalau kita bisa menangani penyembuhan orang santet, kalau kita bisa membuat rumah, setidaknya kita sebenarnya tahu cara untuk menghancurkan rumah. Benar kan? Lah, setidaknya ya saya sering lah untuk menangani orang-orang kena kesurupan, kena santet. Jadi kita kurang istilahnya tahulah metode-metodenya sebenarnya. Tapi kan buat apa? Karena itu intinya orang yang menggunakan santet itu istilahnya orang yang benar-benar meluapkan nafsunya dan menghilangkan istilahnya di situ itu keimanannya dan tauhidnya. Jadi dia benar-benar menghilangkan rasa di mana percayanya dengan Tuhan. Suatu misal seperti itu, pelakunya untuk penyantet. Jadi
bisa dikatakan itu aliran hitam karena sudah tidak mempunyai rasa takut akan kematian nanti, tidak akan ada mempunyai dia rasa belas kasihan terhadap seseorang. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kan benar-benar itu persaingan kan. Awalnya kan biasanya kalau orang melakukan kayak begitu kan persaingan. betul. Biasanya juga ada dalam persaingan bisnis. Bisnis biasanya. Ya, bisnis, terus mungkin ya orang melakukan itu yang pasti adanya suatu iri atau adanya dendam. Ya kan? Karena tidak kemampuan seseorang mengontrol dan menjaga iman dan tauhidnya. Itu aja. Kalau seseorang mempunyai keyakinan dan iman yang kuat, insya Allah tidak akan menggunakan dan si pelaku tidak akan menyuruh, ya kan? Dan yang disuruh tidak akan mau. Ya benar nggak? Itu tapi kalau kita pernah dengar santet itu kan kayak misalnya memasukkan benda di dalam tubuh orang itu memang betul ya? Iya, emang ada sebagian yang seperti itu. Itu prosesnya apa? Gimana sih? Maksudnya simpelnya ini kan benda ini kan nggak bisa masuk. Nek cuman sekedar Iya. nek dokter kudu ngoperasi cek lagi dilebokno gunting keri kok. Jadi kan kok iso gitu loh. Silet, paku, saya pernah Iya. dengar itu. Jadi metode sebenarnya ini harus maaf. Secara ilmiah Iya, aja, secara biar ilmiah ya tidak aneh, ya, terlalu nggak terlalu kita buka karena nanti takutnya orang penyalahgunaan ya kan. Jadi gini, seperti itu sebenarnya menggerakkan sesuatu hal di luar nalar atau di luar batas manusia, di mana di situ itu santet itu dia menggunakan alam satu bawah alam sadar lawan, ya. Kedua, dia menggerakkan suatu benda, suatu misal di sini bisa hilang masuk tubuh atau perut seseorang hingga bisa melendung atau apa, membesar itu karena dia menggerakkan sebuah gaib. Jadi di mana ada makhluk lain juga. Ada ya, ada makhluk astral atau makhluk gaib yang diperintah untuk masuk tersebut dan dibantu dengan mantra-mantra seperti itu. Dan sebelumnya dia juga ada tirakat juga sepertinya. Tidak langsung gitu loh. Iya, dia ada laku dulu. Setelah istilahnya dia mengisi power energi, ibaratnya HP sudah dicas baru buat perang gitu. Jadi nggak mungkin langsung, jarang. Nah, untuk Romo sendiri itu ceritanya gimana sih bisa terjun di dunia spiritual kayak gini? Awalnya? Oh iya, kalau awalnya terjun ini sebenarnya sudah dari dulu. Saya itu menyenangi atau membidangi karena dari kecil saya sudah dari SD itu seneng laku dan di situ juga sudah ada mimpi-mimpi untuk melakukan puasa dan ini itu. Setelah itu perjalanannya SMP saya ketemu guru juga, guru langsung spiritual dan ditambah ya mohon maaf guru mengizinkan untuk membuka praktek. Namun sama orang tua tidak diperbolehkan. Akhirnya ya colong-colongan dan sampai sekarang karena ternyata bakat ini juga tersimpan karena adanya dari mbah-mbah juga seorang tokoh spiritual. Oh berarti memang turun-temurun ya? Turun-temurun ada istilahnya turun-temurun dari mbah wasilahnya bahwa mbah juga tokoh spiritual. Oh. Tapi mungkin belum tahu sosmed ya. Hanya ketok gular. Orang iso promo ya. Iya, dia promo kayak cucunya, ya kan. Kalau istilahnya mungkin juga perubahan zaman juga ya. Kalau Mbah mungkin hanya lingkaran istilahnya kecamatan, kalau cucunya kan beda lagi kan gitu. Luar pulau, luar istilahnya negara juga kan seperti itu lintasnya. Terus akhirnya buka praktek sampai sekarang? Iya, buka praktek sampai sekarang. Tapi sebelumnya dulu saya kerja di Depo Arsip BRI dulu, sambil membuka praktek. Oh, sampai 9 tahun kerja di Depo Arsip BRI. Setelah 9 tahun, saya resign dan saya lebih fokus untuk menuju ke seperti ini, spiritual. Nah, ini kita ngomong kalau biasanya itu kan yang lagi ngetren itu kan juga untuk bisnis juga bisa, menarik juga bisa. Itu susuk.
Iya. Susuk itu jenis bendanya itu apa aja sih? Susuk itu banyak banget jenisnya. Ada Kan nenek inten atau apa saya enggak Betul. ngerti juga. Tapi bendanya itu apa aja sih? Dan Iya. dan itu apakah tiap benda itu memang khasiatnya beda atau gimana? Iya. Susuk itu Monggo. jenisnya sebenarnya banyak banget. Tuh. Jadi ada susuk samber lilin yang Sambar seperti lilin kumbang. Itu kumbang. Iya, seperti kumbang yang binatang. warnanya Kilap ya, mengkilat asik gitu. Heeh. Lah itu ada kumbang Itu juga tuh. bisa dipakai. Bisa, itu sayapnya. Oh. Sayapnya itu dipakai. Tapi lebih efisien kalau itu sebenarnya jangan dimasukkan kalau susuk samber lilin itu. Oh gitu. Iya, tapi hanya diambil power auranya atau hanya ditempelkan, disalurkan energinya memasukkan dalam tubuh tersebut. Kita ambil pancaran auranya saja. Jadi enggak benda itu kayak apa kumbangnya itu nanti bulunya sayapnya itu untuk dimasukkan di dalam tubuh tidak sebenarnya. Hanya power auranya saja. Jadi suatu misal ini kumbang dipegang, kita tancapkan di kening dan kita baca doa. Seperti itu. Tapi sekarang banyak orang yang ekstrim, tidak mungkin beda metode ya cara penanganannya. Dia dengan kumbang itu tadi istilahnya sayapnya dipakai lalu dimasukkan dalam tubuh. Padahal itu Sayapnya bahaya. dimasuk. Oh, untuk Nah. kesehatan. Iya, untuk kesehatan. Setelah itu ada juga yang intan atau berlian. Intan itu berlian itu. Iya, Heeh. itu juga bisa dipakai. Kalau itu dimasukkan. Dimasukkan, ada juga yang diloloh. Diloloh tuh bilang Diloloh itu suatu misal ditelan. Bisa ditelan dengan air atau bisa ditelan dengan pisang seperti itu. Tapi itu enggak keluar kan? Apa? Oh, lewat pup itu ya? Ya, lewat pup. Iya, biasanya enggak biasanya. Wes otomatis urut Otomatis dewe. iya. Nah, gitu. Seperti itu. Lah juga ada yang berupa emas juga. Emas tuh bentuknya apa ya? Emas itu ada dua sebenarnya. Ada yang Model jarum atau? modal jarum, Heeh. ada yang lembek dari Thailand itu lentur emasnya. Oh. Jadi beda. Kalau yang jarum itu identik untuk ya mohon maaf yang jarang tahu yang susuk Thailand itu. Kalau susuk Thailand itu nanti lentur, emasnya lentur. embusnya lentur. Jadi hanya apa istilahnya si klien tidak akan merasakan sakit ketika disusuk. Beda dengan jarum. Oh. Iya. Itu biasanya dimasukkan di mana? Ya di kening Kening, ada, terus di bibir tergantung kebutuhannya, di tangan. Nah, Seperti itu. Untuk misalnya bibir. Ini kan Fungsinya iso, ya. fungsinya nggih kampanye ben dirungokne wong kan ya iso. Itu bisa juga. Banyak Marketing. iya, bukan marketing. Ini emang benar. Jadi banyak juga dikala Kan nanti. dimasukkan bibir tuh maksudnya untuk apa ya? Iya, karena di Fungsinya bibir itu gini. Oh. Fungsinya sangat banyak banget. Di bibir itu berfungsi untuk maaf, bisa untuk penunduk ya. Jadi orang itu mendengar suatu ucapan kita, orang itu akan terkesima ya. Oh. Iya, akan dan di mulut itu untuk wibawa. Ya, ucapannya itu bisa tegas dan enak dan nyaman, orang lebih percaya untuk suatu pengeretan agar meminta itu lebih dimudahkan. Nah, seperti itu. Jadi emang benar istilahnya adanya intrik dukun politik suatu misal seperti itu juga tidak lepas di saat pilkada itu juga menggunakan kekuatan spiritual untuk seperti itu. Masih ada juga ya? Masih ada karena ya kita itu tidak lepas dari dunia mistis ya Indonesia itu. Nusantara kita penuh dengan warna ya pastinya. Terus lanjut lagi, itu kan kalau susuknya kan emas, Iya. inten sama samber lilin. Iya. Ada lagi enggak itu? Ya di situ yang umumnya seperti itu, tapi juga ada juga sebagian juga menggunakan gotri juga untuk telan. Gotri. Iya. Karena itu untuk kekuatan kebanyakan. Jadi itu untuk kanuragan. Itu menggunakan ada kebanyakan seseorang dengan media gotri itu tadi.
Tapi kalau misalnya untuk kekuatan sendiri itu ya modelnya juga ya pakai susuk itu ya. Iya, ada juga yang kalau kekuatan untuk seperti itu. Angkat tangan, Iya. itu kadang. Kebanyakan orang mengenanya susuk bukan untuk doa. Oh. Kan seperti itu. Jadi orang itu kebanyakan lebih suka yang instan. Iya kan? Wah, lebih angkat atlet angkat besi di sini. Menang olimpiade emas ya Mas Dedi. Ini susuk ya, kan nggak dicek kan. Yang dicek di olimpiade itu cuman doping atau enggak. Iya, seperti itu. Tuh. Makanya kalau kita membahas sebenarnya doa itu kan sebuah keyakinan dan juga sebuah karomah ya atau berkah dari Tuhan yang tidak bisa untuk dilihat secara kasat mata, tapi namun bisa untuk dirasakan. Kan seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, Rom. Iya. Katanya kalau apa ya? Contoh misalnya, Iya. ini kita punya benda spiritual, kita melewati laut, Itu akan hilang. hilang. Ya. Nah itu penjelasannya bener atau tidak? Itu kalau penjelasannya mbah-mbah zaman dulu. Oh. Karena apa? Di saat mungkin ini mungkin ya saya pribadi saya sendiri. Karena saya menjawab mungkin itu gini. Karena banyak klien saya dari luar pulau yang datang dari Bali, Kalimantan, itu kan juga lewat pulau-pulau kan lewat laut ya, walaupun dia pesawat. Dan juga saya sering mengirim barang lewat apa itu paket SLL itu juga ke luar negeri saya juga banyak. Pasien saya malah ke luar negeri. Iya. Banyak untuk di Hong Kong, terus Singapura, Taiwan. Ya ini benar. Iya. Malaysia, Brunei lah seperti itu. Oke, Ya. Kan nggak konten nih. Lah, banyak pasien-pasien saya di luar negeri itu juga membutuhkan properti untuk dikirim. Iya, saya kirim lewat paket itu untuk suatu misal maaf kata majikannya biar baik. Ya, ben gak ruwet. Ya, ada juga yang di sana bekerja malam seperti itu. Dan di situ ya ternyata juga berfungsi dan baik. Lah, makanya tadi ada pembicaraan bahwa apakah itu nanti fungsinya hilang. Milik saya kan enggak, gitu loh. Enggak. Lah, orang itu bisa hilang mungkin zaman Mbah itu biar kenapa? Orang itu enggak cari di luar daerah. Oh, marketing. Iya, itu sebenarnya kekuasaan ya, kekuasaannya dia biar tidak dihilang ya gitu Oh, loh. zaman biyen ya iso marketing tiba. Sebenarnya kalau kita bicara marketing, Akalnya ya kok, kita bicara maaf ya, bicara marketing atau bicara istilahnya politik. Zaman dulu itu orang sudah pintar, dah tahu politik. Namun dia tidak tahu itu politik. Wis percaya. Iya, Tidak tidak tahu politik. Iya. Nggak bisa ngecek kan. Betul, dia tidak tahu bahwa yang dikatakan itu sudah politik. Sebenarnya dia sudah sangat orang hebat. Sangat hebat. Ke Kalimantan ya iso. Gitu loh. Iya. Oh, berarti itu memang tanda kutip orang zaman dulu secara marketing itu supaya ora golek ning nggon liya. Iya. Oh. Jadi sudah mempunyai peta-peta ya. Peta-peta wilayah seperti itu. Ya. Oh, ini wilayah saya seperti itu. Karena juga orang dulu beranggapan dia lebih gimana ya? Untuk ke orang itu saling ngerti dan mengerti. Beda dengan sekarang itu persaingan. Oh iya, persaingan. Ya gitu loh. Kalau dulu itu kan saling mengangkat. Ya, seperti kayak kita mengadakan forum ini kan saling mengangkat ya, nyengkuyung, mendukung. Ya, saling mendukung antara teman dan teman gitu. Tapi kan kenyataannya ya itu tadi. Kehebatan orang dulu dan kehebatan orang sekarang. Mungkin bisa dikatakan seperti itu perbedaannya, tapi kurang lebihnya ya sama. Zaman biyen penjajah minggat. Saiki penjajah moro ya gara-gara kuwi. Bahagia, soalnya bisa untuk bisa itu. Lah, mudahnya. Berarti itu kalau mendekati kayak pemilihan secara politik itu memang banyak yang menggunakan juga. Banyak sekali. Wah. Jadi orang untuk mengenal spiritual atau paranormal atau bisa dikatakan dukun, sebenarnya itu kan sama juga. Cuma nama-namanya ya yang berubah, Istilah. Evaluasi. Di situ beda-beda. Evolusi. Ya. Lah, di situ kan cuma istilahnya adanya ya perubahan-perubahan nama yang sebenarnya sama.
Ya di situ juga Bisa istilahnya pembantu dari ART sekarang. dari kalangan apapun sebenarnya itu spiritual ada. Dari bidang apapun spiritual juga istilahnya digunakan sebenarnya. Nih Jepang yang segitu majunya aja tetap percaya spiritual kan. Betul. Iya toh. Tapi kan ada suatu pertanyaan, maaf kata ini ya. Oh. Kenapa dari dulu kalau orang itu bisa dan tahu spiritual, ya kan? Kenapa para penjajah tidak bisa langsung dihilangkan kan gitu? Itu pertanyaan begitu. Ini londo Banyak itu sih kerasan. Loh, kita ini kalau saya pernah ngobrol juga loh, kita ini kurang sakti apa? Iya toh. Ngoperasi nglebokne gunting londo atik ndedel-ndedel. Kita wis meneng ngono wis Bisa sebenarnya ya. Lah kok nglawan londo kok gak iso ngelapo, Pak? Ini biar seru ya kan? Iya, Ini kan ini. banyak orang kadang berpikir seperti itu, tidak ada yang bisa Sakti ini menjawab. koyo ngono kok iso dijajah. Iya. Iya toh. Begini, Iya. sebenarnya itu simple jawabannya. Orang dulu itu juga banyak orang yang sakti, orang banyak yang liluweh. Iya toh? Tapi juga di situ banyak orang yang istilahnya iman dan tauhidnya atau keyakinannya atau rasanya jiwanya itu yang mudah untuk dibeli. Oh. Jawabannya cuma itu. Adu domba itu. Iya, adu domba. Kalau satu misal tidak mau menjadi antek-antek para penjajah ya tidak mungkin. Iya. Tidak jadi Oh iya, centeng, zaman nggak mungkin dulu kan ada terjadi. centeng-centeng itu. Iya. Yang biarkan centeng atau cantrik-cantriknya Istilahnya itu apa kan dia, orang Ji? pribumi Dulu apa? juga. Sing iso dibayar apa? Londo ireng. Istilahnya. Oh, kurang tahu. Istilahnya Ya. londo ireng. Jadi orang yang dibayar Orang londo pribumi. untuk Iya, untuk istilah saling gitu. istilahnya di mana di situ Untuk menekan rakyat. menekan rakyat. Orang pribumi sendiri kan. Dan londo Karena pinterin dia bayari bayar. sing luwih gede luwih sakti. Lah, upetinya ditinggikan untuk mereka. Jadi mereka menarik upeti di masyarakat untuk membayar orang seperti itu Jangan dan iso memperpanjang dijajah. lahan, kan seperti itu. Makanya pribumi dilawankan untuk pribumi kan seperti itu. Sebetulnya ora iso menang. Iya. Jadi ibaratnya ada yang bisa nyantet pun kan ada yang bisa menolak santet. Oh. Dia bayar itu Iya. soalnya. Iya, karena dia punya uang istilahnya Oh, iya, begitu. Wah, berarti kan tetap kalah harus duit ya. Iya. Ketika di mana orang tersebut ya itu tadi tidak mempunyai etika, tanggung jawab dan aturan ya, etika itu aturan. Ya di situ juga di mana orang itu masih ada santet terus. Zaman sekarang loh, nah kalau di nalar ini sudah bukan zamannya mak lampir kasarannya kan gitu. Zaman modern, tapi kenapa masih ada santet? Kan gitu. Karena satu masih ada orang yang mempelajari dan kedua iman dan tauhidnya kurang. Ketika orang itu sudah mempunyai keyakinan terhadap Tuhan dan imannya sudah baik kan tidak mau mempelajari. Tapi cara dia hanya mempelajari gimana Yang cara black itu menyembuhkan. tadi ya? Oh, Kan iya, seperti menyembuhkan. itu. Bukan untuk menyakitkan. Ya, Karena tugas kita, kewajiban kita di sini untuk penyembuhan, menyembuhkan seseorang bukan menyakitkan seperti itu sebenarnya. Berarti tergantung pribadinya masing-masing kok. Nah, sekarang kita masuk ke hubungannya biasanya paranormal kan dengan benda pusaka. Iya. Nah, itu pernah di YouTube juga salah satu channel itu kayak apa? Kepala lipan apa dia? Yang merah itu loh, mustika lipan. Mustika lipan. Itu bener ada enggak sih? Kalau maaf ya, kita bicara Ini konten. belum ngomong pring petuk ya. Ini masih yang itu loh, mustika Iya, lipan. ini kalau ini saya Apa jawab nih? secara pribadi saya Iya, aja iya, ya, iya. secara pribadi Kita saya dan pengetahuan saya. Berdasar pengetahuan. Itu Tidak kan untuk umum. iya, kalau itu kan nanti naiknya akan penarikan benda pusaka larinya. Iya kan? Tapi itu kan lipan hidup gitu ya? Iya, maksudnya gini loh. Nanti kan kalau ada mustika lipan, kadang nanti ada istilahnya benda-benda seperti itu kan nanti larinya akan penarikan dari sebuah benda gaib. Istilahnya kan seperti itu. Dia akan ngomong, "Oh, ini dari penarikan benda gaib dari sini mendapatkan mustika ini lah." Seperti itu kan. Kalau pemahaman saya di situ ya maaf, sebuah mustika itu tidak mudah dan tidak seenak apa yang di konten itu. Gitu loh. Konten itu kan sebuah hiburan. Jadi di mana yang maaf ya seperti itu ya kebanyakan banyak trik gitu aja. Ketok tenan. Iya, kayak istilahnya sinetron aja. Ya, sebenarnya disetting dulu
untuk penarikan benda gaib yang sebenarnya di situ sebenarnya sebelumnya sudah ditanam atau sudah dipasang atau mungkin ditaruh di apa lah seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Tapi sebetulnya kayak begini memang ada ya, bisa ya ditarik kayak gitu. Kan Iya. dulu ada kayak mustika merah delima yang Iya, lagi booming. koming. Tapi itu kan ya banyak juga replika-replikanya. Iya kan? Karena terus nanti alasannya penarian benda gaib akhirnya nanti dikasihkan si klien. Kan seperti itu. Sebenarnya ada. Tapi maaf kok bisa dikatakan di situ ya tidak semudah Nggak orang yang segampang. menarik itu tadi hanya teriak ya menyebutkan keyakinannya langsung muncul Keris istilahnya betul. gitu ya. Oh, Terus kadang juga ada yang lucunya orang kayak penarian benda gaib nanti keluar keris lah, kerisnya keris kamardikan, keris baru. Oh. Berarti kan untuk dia istilahnya kontennya kan kurang Tapi cermat. memang kalau yang narik itu asli memang ya model tuwek gitu ya. Ya kebanyakan Kebanyakan gitu ya? logikanya orang narik pusaka itu nggak semudah orang langsung teriak langsung dapat gitu loh. Oh. Di situ kita juga ada perjalanan laku puasa Ya. melek ya kan. Kita di lokasi mujadah dulu di situ doa-doa dulu beberapa hari. Itu pun kadang belum mungkin kita langsung dikasih kok. Gitu loh. Kok kadang makanya lihat di konten hanya teriak-teriak wah langsung keluar kok enak banget gitu. Gampang memang. Lah iya, berarti kan itu perlunya kita curigai bahwa itu kebanyakan ya maaf kita tidak merusak konten orang lain. Kalau secara pribadi saya itu termasuk trik bagi saya, trik sulap yang digunakan karena banyak sekali trik-trik sulap sekarang yang digunakan untuk mereka untuk membuat sebuah konten supaya terjadi lebih keren lebih bagus itu aja. Saya tanya lagi yang tentang merah delima. Ini kan saya dulu pernah ngobrol dengan orang. Itu merah delima kalau asli itu katanya ya kan Iya. dikasih di cupu emas itu toh Iya. tempatnya. Itu kalau jatuh ke tanah itu apa memang bentuknya jadi encer gitu ya? Tapi kalau dipegang jadi keras lagi. Ada yang ngomong begitu. Yang merah delima saya nggak ngerti. Kalau seperti itu beda-beda Eko. Jadi beda-beda? iya. Karena kita itu istilahnya sepengetahuan saya. Kalau kita membahas pusaka merah delima itu beda kualitas kasarannya itu beda juga. Ada juga yang langsung merah delima itu dimasukkan di kolam renang langsung satu kolam renang merah semua lah seperti itu. Oh tapi memang ada ya? Ada. Tapi juga ada yang merah delima itu dimasukkan di dalam gelas. Hanya gelas itu aja yang merah. Karena apa? Di dalamnya ada baterai kok. Tak kira tenang. Iya, saya kan ada tuh kayak apa moto cincin itu yang kena banyu abang. Iya. Mekan. Iya, itu karena di dalamnya ada lampu, Iya, baterai. ada baterai. Kayak Cinone. Sudah sakti kono lagi. Itu hanya murah itu, kok. Itu hanya 20.000 kalau nggak salah. Karena golek mbane tok. Iya, nah seperti itu. Makanya dulu ada sebuah, kita tidak menyebutkan, kalangan pejabat dulu mempunyai merah delima kan. Wah, iya, Berapa itu M ya, kita stop aja namanya ya. Berapa M, terus dikasih orang itu dengan dia memahari berapa M itu dimasukkan gelas merah. Waduh, lah itulah. Kapusaneh. Padahal itu harus yang perdagang ya. padahal hanya 10.000 20.000 ya kan dapat M ya gitu. 20.000. Itu batu dimasukkan air, airnya mekan, tapi Iya, lampu. Tapi memang benda-benda itu di Nusantara banyak ya. Sebenarnya banyak. Tapi Termasuk kan kayak candi-candi itu kan juga warisan-warisan zaman dulu. iya, warisan leluhur. Itu juga banyak juga sebenarnya yang belum terangkat juga. Seperti itu. Jadi ya suatu saat saya berkeyakinan bahwa benda-benda sejarah itu akan bermunculan lagi seperti kayak candi itu akan. Yang terakhir kemarin kan di Kediri ada muncul. Ya. Iya, suatu itu kan berarti mungkin suatu kejayaan Jawa atau orang Jawa Zaman nanti biyen. akan naik lagi ya. Pemahaman saya seperti itu. Karena benda-benda artefak, benda-benda kuno itu juga sekarang sering bermunculan lagi. Dan itu memang secara spiritual itu memang ada hubungannya juga ya. Juga ada. Kan seperti itu. Jadi ya gimana ya? Bisa dikatakan itu kan benda sejarah juga dan dimana
sebenarnya banyak filosofi tentang kehidupan juga yang mengajarkan tentang kita lebih yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa kan seperti itu. Cuma mungkin kita cara berdoanya yang berbeda. Sebenarnya kan seseorang seperti itu. Ya kita cara berpakaian juga berbeda kan seperti itu. Tapi kan kita keyakinan sama. Waduh. Lah gitu aja. Nah, terakhir Romo, ini kita ngomong yang lagi booming dan tidak selesai-selesai corona. Dilihat dari segi spiritual itu, corona itu apa ya? Panganan apa? Ini kan baru kali ini saya selama hidup ya, karena hidupnya cuma pisan. Baru kali ini ada wabah tidak selesai selama 2 tahun. Dan yang aneh, kalau saya ya memperhatikan yang aneh gini, yang kena itu juga tempat ibadah, gitu, bisnis. Jadi kita kalau kena wabah dulu yang kita mikir kayak flu Spanyol ya cuman sekedar kayak penduduk mati sudah selesai. Tapi ini sampai ibadah juga terdampak. Iya. Nah, kalau dari spiritual monggo silakan. Kalau saya pribadi di dalam spiritual saya sebenarnya virus itu dari dulu kan sudah ada. Suatu misal kayak flu babi, ya makhluk hidup kan itu ya, juga. ya itu kan juga di manusia juga ada itu. Flu burung juga ada pengaruh efeknya juga di manusia, tapi tidak terlalu seperti corona ini ya. Kalau corona ini sangat mengerikan juga. Mungkin pemahamannya secara pribadi, corona ini juga virus yang benar-benar ada, tapi mungkin juga dengan orang tambah banyak sok tahu tentang corona padahal dia tidak di bidangnya, akan membuat malah seseorang terlalu runyam untuk membahas tentang corona ini. Suatu misal banyak istilahnya di sosmed sekarang ibaratnya kayak dokter-dokter dadakan. Iya toh? Banyak netizen yang komen. Lah seperti itu. Jadi kalau ini mungkin berakhirnya corona juga ada pertanyaan seperti itu sering ditanyakan pada saya, mungkin masih lama juga kok. Mungkin akhir tahun ini juga baru akan melemah corona. Itu pemahaman saya juga. Karena corona ini sejenis flu juga yang sulit untuk istilahnya sebenarnya bisa dikatakan sulit untuk disembuhkan juga enak disembuhkan juga. Tergantung dari orangnya yang terkena. Kemungkinan mentalnya. Kalau seseorang itu yang terkena bisa santai, rileks, dan dia tetap suatu misal kontrol antara pikir dan batinnya, ketenangan jiwanya ada, insya Allah ya orang itu akan cepat sembuh. Tapi kalau ketika mentalnya sudah drop, berita meninggal lah, atau sekarang apalagi kayak maaf tempat ibadah tidak buat untuk adzan saja ya, sekarang banyak sekali untuk istilahnya ada pengumuman untuk mengatakan orang yang meninggal dan ini kemungkinan sebenarnya atau ini secara pribadi saya harusnya seperti di tempat-tempat ibadah itu jangan mengumumkan untuk adanya sebuah orang yang meninggal dulu. Karena apa? Biar di dekat atau di lingkungan mereka jika ada corona, orang isoman ya, orang dredeg, orang kaget ya kan, dan tidak ada karena ngukur iya iki sing kena wong 10 aku wis urutan lah urutan berapa kan seperti itu ya. Kalau makanya sebenarnya harusnya ada kan imbauan, iya harus ada imbauan iya. Sebenarnya tidak boleh dipakaikan. Kasihan yang isoman yang mendengar tiap hari meninggal itu betul kan sekali. Mentalnya kena jadi drop imunnya. Lah sebenarnya harusnya tidak ada diadakan seperti itu ya, biar orang yang isoman mandiri di rumah itu biar tenang ya, seneng. Dan orang yang isoman juga harus seperti pemerintahan desa atau mungkin dari kecamatan kabupaten harus menyuplai. Jangan nanti ngomong suruh isoman tapi dicuekin, nggak dikasih apa-apa ya kan ya namanya seperti itu. Nanti matinya bukan karena corona tapi karena kelaparan. Kaliren lah di situ. Berarti kalau itu hubungannya virus dan makhluk hidup ya kita harus ngomong dengan yang punya makhluk hidup itu supaya makhluknya itu nurut. Lah ya, seperti itu iya. Kayak biyen nek gak ndonga, wong ciptaan juga. Gitu. Betul, makanya itu corona itu juga kita perlu takut dan perlu tidak. Suatu misal begini, kita itu perlu takut, kita harus menjaga. Ya kan, menjaga kesehatan.
menjaga istilahnya pola makan, pola tidur, makanan. Seperti itu. Berarti kan kita takut ya. Gizi. Gizi. Lah, setelah itu jangan takut karena kita juga di situ ada doa yang mengiringi menyelamatkan kita. Jadi seperti itu. Jadi intinya kembali lagi seger waras eling kuat selamat. Nah, Kalau dulu zaman Mbah eling kuat selamat saja, tapi kalau zaman sekarang seger waras. harus seger waras eling kuat selamat. Kita tambahi 2 lagi ya. Karena zamannya sudah berbeda. Oke, sing ra waras. Iya. Wih. Zamannya sudah berbeda, makanya kasih seger waras ya. Seger waras eling kuat selamat gitu. Oke, itu aja Mbak Cokro. Terima Iya. kasih buat kehadirannya. Ini pemahamannya jangan terlalu dalam. Ya Iya, toh? iya. Supaya netizen ini kalau nonton sesuatu kalau terlalu dalam kan nanti jelungup. Batoknya panas, gak bisa mikir. Jadi ini hanya lapisan aja dari pandangan kita tentang spiritualis itu seperti apa sih, paranormal itu seperti apa. Nah, kita tadi sudah diulas dengan bahasa yang sangat sederhana, termasuk sampai corona itu apa, itu makhluk hidup. Jadi kalau pengen coronanya lulut, ya ngomong karo sing duwe urip. Lah, Nah, wis kuwi tok. Pasrah kersane Gusti Allah. Oke? nggih, nggih. Oke, itu aja dari kita Inframe kali ini. Sampai jumpa di Inframe berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lain yang juga menginspirasi dengan berbagai macam profesi. Terima kasih buat kehadirannya Mbak Cokro. Iya, iya. Kita jumpa lagi di Inframe berikutnya. Salam sejahtera.